Mereka boleh memberikan persembahan yang terbaik. Ya, perhatikan cara dia memberikan, sikap dia memberikannya, bahkan nilai yang diberikannya pun adalah menunjukkan sikap orang yang memberikan yang terbaik. Halo, selamat bertemu kembali dengan saya di Pendidikan Agama Kristen. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ibadah yang sejati. Sebelum kita belajar, kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami akan membahas dari bagian firman-Mu. Tuhan kiranya yang menolong, pimpin dan berkati kami semua. Demi dan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, mungkin kita selama ini sudah sering mendengar atau bahkan hari-harinya selalu dikatakan ayo ibadah, ayo diibadah. Nah, peringatan itu merupakan satu perwujudan yang mendorong, ya, satu kalimat yang mendorong atau satu perintah yang mendorong kita untuk melakukan ibadah. Tapi ibadah yang seperti apa? Ibadah di gereja. Nah, apakah ibadah itu hanya sebatas sampai di situ? Nah, mari kita sama-sama melihat penjelasan berikut ini. Perhatikan gambar ini. Saya ingin mengajak pada gambar yang paling atas, ya, paling atas, kiri atas, ya. Ini ada gambar batu, kemudian ada kayu, kemudian ada perapian. Ini adalah sebuah penjelasan di mana pada Perjanjian Lama, setiap orang yang ingin berkomunikasi dengan Tuhan dilakukan dengan melakukan atau dengan membuat mezbah. Ya, mezbah sebagai tempat untuk memberikan persembahan kurban bakaran. Nah, ini adalah ibadah di mana mereka datang kepada Tuhan, mereka melakukan perbuatan untuk Tuhan. Dan seperti yang kita ketahui, seperti Kain dan Habil, mereka juga sama-sama melakukan ibadah atau melakukan sebuah kegiatan di mana mereka memberikan persembahan kurban bakaran. Tetapi yang harus kita sama-sama pelajarin dan kita sama-sama boleh perhatikan, Kain ditolak, bahasanya di Alkitab dikatakan tidak diindahkan Tuhan. Nah, itu apa bedanya dengan si Habil? Ternyata Habil diindahkan Tuhan. Meskipun dalam penjelasan ini ada dua penjelasan, tapi saya lebih percaya pada penjelasan yang mengatakan bahwa mengapa Kain akhirnya tidak diindahkan Tuhan. Karena berdasarkan kitab Yesaya 1 ayat 13, ya, kita bisa melihat bahwa Kain memberikan persembahan itu tidak sungguh-sungguh. Jadi dengan kata lain, Kain tidak bersungguh-sungguh melakukan ibadahnya. Dia tidak melakukan ibadah dengan ketulusan hatinya, tapi hanya sekedar kewajibannya. Aduh, saya kalau nggak datang sama Tuhan kok nggak enak ya. Nah, ini menjadi salah satu contoh. Sebaliknya si Habil, dia di situ dikatakan memberikan, ya, persembahan yang kemudian diindahkan oleh Tuhan. Tentu kalau berdasarkan kitab Yesaya 1 ayat 13 berarti si Habil ini melakukannya dengan sungguh-sungguh. Yang berikutnya, perhatikan gambar yang di sebelah kanannya. Ya, di sini ada di tengahnya ada kata digenapin. Ya, kemudian sebelah kanan ada gambar. Ini adalah peristiwa di mana ahli bintang atau waktu itu kalau di Alkitab dikatakan ini adalah orang-orang Majus yang kemudian karena dia melihat ada bintang yang aneh, yang kemudian dia mengikuti pergerakan bintang itu, dan akhirnya meskipun dia mengalami berbagai kendala, tapi akhirnya semua itu bisa teratasi dan puji Tuhan mereka pun bisa ketemu dengan Sang Mesias. Mereka boleh memberikan persembahan yang terbaik. Ya, perhatikan cara dia memberikan, sikap dia memberikannya, bahkan nilai yang diberikannya pun adalah menunjukkan sikap orang yang memberikan yang terbaik. Oke. Nah, kalau kita bandingkan dengan ini, dengan peristiwa ini, maka saya percaya kembali kepada si Kain dan Habil, maka jelas
Habil diterima karena memberikan yang terbaik. Kain tidak diindahkan karena dia tidak memberikan yang terbaik. Bukan masalah pemberiannya, tapi sikapnya yang dilakukan dengan tidak baik. Perhatikan di Roma 12 ayat 2. Di situ dikatakan apa? Bahwa penjelasannya bahwa kita harus memberikan persembahan yang sejati. Nah, di situ juga ada penjelasan bahwa kalau kita boleh perhatikan, maka di situ adalah biarlah dirimu diubahkan. Nah, ini adalah penjelasan atau makna lain dari ayat ini, ayat di Roma 12 ayat 2 ini. Ini menjelaskan bahwa biarlah dirimu diubahkan, ya. Karena kalau kita perhatikan, mari sebelum kita membicarakan lebih jauh, sebaiknya kita baca aja, ya. Sebaiknya kita baca aja di Roma 12 ayat yang kedua. Di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tadi saya sudah sampaikan. Nah, arti lain dari ayat ini adalah di situ dikatakan biarlah dirimu diubahkan. Berarti ada sikap pasrah, ada sikap totalitas kepada Tuhan, tapi di sisi lain dia juga membiarkan Tuhan bekerja. Nah, kalau demikian, ketika kita melakukan kegiatan yang tentunya ditujukan untuk Tuhan, maka biarlah kita itu dipimpin Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bicara tentang pemberian, bicara tentang pemberian yang terbaik, maka ketika kita memberikan kepada Tuhan, maka kita harus memberikan yang terbaik. Dalam hal ini apa? Berhubungan dengan sikap hati. Nah, sekali lagi kita bisa belajar dari orang Majus ini. Kita bisa tahu, atau di Alkitab dijelaskan bahwa orang Majus ini dikatakan kalau sekarang itu kurang lebih setara dengan seorang cendekiawan, orang pintar, bukan orang sembarangan. Tapi mereka tahu betul bahwa siapa sih yang dihadapinya berdasarkan apa? Oleh karena pengetahuannya dia tentang ada bintang yang aneh itu, kemudian dia dipimpin menuju kepada keberadaan Tuhan Yesus itu atau Sang Mesias itu, maka dia pun kemudian memberikan yang terbaik. Oke, jadi saya pikir ini mari kita sama-sama sebagai orang-orang yang percaya sama Tuhan, mari kita sama-sama melakukan kegiatan-kegiatan kita dengan tujuan ibadah itu untuk tujuan ibadah yang sejati, yaitu ibadah yang diberikan, perbuatan yang dilakukan, yang kita lakukan untuk Tuhan merupakan perbuatan kita sebagai wujud ibadah yang sejati kepada Tuhan. Kita percayakan bahwa Tuhan akan menolong kita selama kita membiarkan diri kita diubah oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mampukan kami menjadi orang-orang yang terus membiarkan diri diubahkan oleh Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan ini benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, dan apa yang kami kerjakan pun tentu memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.